Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di Saya Wibu di alur cerita terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Sejun mau mencoba menanam tanamannya di atas permukaan goa, tapi ternyata gagal karena ada yang mengacak-ngacak kebunnya. Dan ya, bagaimana Sejun menanam kembali kebun yang ada di permukaan? Kita langsung aja lah dicapcus. Hari ini di dalam Dungeon Tower, cuacanya sangat cerah dan terlihat para kelinci sedang membajak tanah di atas permukaan goa. Mereka dibantu Keeng dan Ibu Keeng itu ya. Dan berkat itu, tumpukan tanah yang menjadi bukit telah rata. Semua gundukan tanahnya telah rata dibajak sama Ibu Keeng gitu ya. Yah, ini semua berkat Ibu Keeng. Powernya bener-bener gede. Wadidaw, ia sangat kuat dah. Kemudian Sejun mau menanam itu ya, benih baru. Itu benih yang baru ia beli, yaitu kacang tanah. Yah, ini benih kacang tanah yang ia akan tanam di permukaan goa. Yah, semoga ya tidak dirusak lagi. Sejun pun menanam benih kacang tanah itu dan para kelinci mulai menyirami kacang tanah yang baru ditanam sama Pak Sejun. Dan ya, selesai. Mantap, semua benih kacang tanah telah selesai ditanam. Pekerjaannya lumayan cepat ini ya. Ini berkat para kelinci yang membantunya dalam menanam kacang tanah ini dan juga berkat stamina Sejun yang meningkat drastis. Ini berkat topi, ya topi jerami yang dibeli sama Bang Teo. Staminanya Sejun jadi berlipat ganda. Mantap sekali ente Bang Teo. Dan ya, kita flashback dulu ya, 1 hari sebelumnya. Ya, 1 hari yang lalu, toko benih buka dan Sejun diberi 3 pilihan, yaitu membeli 100 benih timun, 1000 benih lobak, atau 1000 benih kacang tanah. Sebenarnya Sejun mau beli lobak saja, tapi menurut Sejun, ia harus melakukan sesuatu pada tanah di permukaan supaya lebih subur. Soalnya di permukaan itu tanahnya cukup gersang dan juga keras gitu ya. Jadinya ia mau membeli kacang tanah karena kacang tanah dapat menjadi pupuk alami dan dapat membuat tanah menjadi gembur kembali. Dan ya, setelah membeli kacang tanah, level toko benih Sejun langsung naik. Ya, level toko benihnya naik itu menjadi level 2. Dan sekarang toko benihnya bukan lagi Rocky, tapi menjadi Commoner. Dan setelah menjadi Commoner, sekarang Sejun bisa mengakses 4 benih sekali muncul. Wah, bener-bener hebat ini toko benihnya. Dan berkat Commoner ini juga, Sejun dapat membeli benih dengan jumlah yang ia inginkan. Waduh dah, ini mantap sekali. Ia bisa membeli benih dengan jumlah yang dia inginkan. Mantap bos. Tapi Sejun bisa mengaksesnya 1 bulan sekali. Waduh, malah 1 bulan sekali. Ya, jadinya hari ini cuma dapat 1000 benih kacang tanah. Tapi ya ini sudah mantap bos. Nggak apa-apa ya, sudah mantap sekali nih. Yang penting bulan depan Sejun bisa membeli benih sepuasnya. Dan ya, setelah mendapatkan benih kacang tanah, Sejun pun menanamnya. Dan oke, kita kembali ke waktu sekarang. Saat ini Sejun sedang mencabut batang jagung karena batang jagung cuman bisa berbuah 1 kali. Ya, semasa hidupnya ia cuman bisa mengeluarkan 1 jagung. Jadi jagungnya dicabut semua itu dah. Dan batang-batang jagung itu dibawa keluar gua. Sejun pun menaruh batang-batang jagung itu di atas benih kacang yang ia baru tanam. Supaya benih kacang tanahnya tidak kepanasan kena sinar matahari, Keeng pun membantu Sejun dan mengambil batang jagung dan menyerahkannya ke Sejun. Wah, Keeng sudah semakin cerdas itu ya. Sejun dan kelinci pun menutupi benih kacang yang baru mereka tanam satu persatu dengan itu ya, dengan batang jagung. Dan ya, semua telah selesai. Saatnya untuk istirahat.
Sambil istirahat, Sejun memisahkan jagung dari bonggolnya dan jagung ini akan dibuat bibit baru supaya bisa ditanam lagi dan setelah selesai, Sejun malah naik level. Sekarang Sejun gampang banget ya naik levelnya. Semua itu berkat topi ini. Mantap topi ini sangat luar biasa dah. Topi ini memang sangat membantu Sejun. Kemudian ada bayi-bayi kelinci yang datang. Mereka mau memakan benih jagung itu. Waduh, Sejun langsung melarangnya. Jangan dimakan, bocil. Ini untuk ditanam lagi. Ya, si bocil jadi kecewa. Mereka mau makan. Tapi terlihat Sejun memiliki ide untuk bayi-bayi kelinci ini. Ya, karena bayi-bayi kelinci ini kurang kerjaan. Jadi Sejun mau melakukan sesuatu. Sejun pun mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dan ini dia. Ini adalah tas kecil yang bisa dijadikan mainan. Ini juga bisa dijadikan tempat makanan. Dan Sejun menaruh potongan ubi kering ke dalam kantong-kantong tersebut. Ya, kantong-kantong yang dibawa sama bocil-bocil kelinci itu ya. Waduh dah, si bocil kelinci jadi senang. Tapi Sejun melarang untuk memakannya. Ini bukan untuk dimakan ya. Snack-snack ini bukan untuk dimakan para bocil kelinci. Itu untuk diberikan kakak-kakak mereka yang sedang bekerja dan juga sama ibu bapak mereka. Ya, mereka juga sedang bekerja itu ya. Kasih ubi kering ini kepada mereka semua. Segera jalankan misinya. Oke, langsung go 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 go. Go go Power Rangers. Ya, para bocil kelinci jadi semangat. Mereka pun berlarian menjalankan tugas mereka. Dan ya, para bocil kelinci pun menjalankan tugas dengan baik. Dan mereka memberi ubi kering itu. Kelinci hitam pun mendapatkan bagiannya. Ia jadi berterima kasih. Sejun pun jadi senang. Apalagi ia membayangkan jika para bocil kelinci ini diberi pakaian. Ya, diberi pakaian yang imut-imut itu ya. Wah, pastinya sangat lucu sekali itu dah. Wadidaw. Dan oke, kita tinggalin dululah pertanian dari Sejun. Sin berpindah ke permukaan lantai 99, tepatnya di Waypoint. Di situ ada anak buah Ox. Ia diperintahkan oleh bos Ox untuk kembali ke tempat di mana ia mendapatkan tanaman yang aneh itu ya. Tapi ia bingung karena saat Blue Moon terjadi, ia kehilangan kesadarannya dan ia tidak ingat ada di mana saat itu. Ia benar-benar tidak ingat ia mengambil tanaman itu di mana ya. Ia pun mengingat kembali apa yang dikatakan Bos Ox. Ia dicecar pertanyaan yang membuat dirinya takut. Ia ditanyai, di mana kau mendapatkan ini? Ya, saat itu ia cuma menjawab dari luar padang rumput, tapi detailnya ia tidak tahu. Yang ia tahu saat itu, ia berada di daerah kekuasaan beruang Crimson. Wah, Bos Ox jadi penasaran dengan tanaman itu. Ia pun memakan tanaman itu dan setelah dimakan, waduh, ini rasanya manis sekali. Ini apaan dah? Kenapa tanaman ini bisa seenak ini? Wajir, bener-bener mau. Wadidaw, malah mau. Ia benar-benar kaget dengan rasa ini. Ini luar biasa. Ia baru pertama kali memakan tanaman seenak ini. Manis dan terus terasa manis. Benar-benar mantap, bos. Dan ia juga merasa kalau otot-ototnya berubah menjadi lebih kuat. Ya, ia lebih kuat setelah makan tanaman itu. Gile bener, padahal itu cuma ubi jalar, wadidaw. Tapi, ya, ia sangat bersemangat memakan ubi jalar itu. Ia pun menyuruh si anak buah Ox itu, yaitu Ox ketiga, untuk pergi mencari tanaman ini lagi. Tapi si Ox tiga ini bingung, ia mau cari di mana dah. Ya, dan saat ini ia telah sampai di perbatasan kekuasaan Ox dan kekuasaan beruang Crimson. Dan saat ia berjalan, ia mencium sesuatu yang manis. Ini aroma yang enak. Wah, aroma ini enak sekali. Dan setelah dilihat, wadidaw, ini luar biasa. Ada banyak sekali dedaunan. Ya, ada banyak sekali nih dan tercium rasa manis. Ya, si Ox ketiga itu langsung mencobanya dan ia pun memakannya dengan lahap. Dan benar, ini daun yang sangat-sangat luar biasa.
Batangnya dan daunnya sangat enak sekali. Ini bener-bener mantap, bos. Dan ya, si Ox 3 itu pun mengambil semua tanaman itu, ya jagungnya diambil semua. Padahal itu kan tanaman yang digunakan Sejun untuk menutupi benih kacang tanah supaya tidak kepanasan. Malahan diambil sama si Ox ketiga. Waduh dah, malah diambil semua. Ya, si Ox ketiga itu malah senang sekali mengambil semua batang jagung yang ada di situ. Dan ternyata di hutan Crimson Ibu Keeng merasakan kalau wilayahnya dimasuki monster lain. Ia langsung mode tempur, tapi ia merasa monster itu sudah pergi. Waduh, ngapain itu monster? Ibu Keeng jadi marah. Kenapa ada monster memasuki wilayahnya? Di sisi lain, si Airen sedang santai-santai. Ya, santai-santai sambil minum jus tomat. Ya, jus tomat yang dikasih madu, pemberian dari Sejun. Ia minum sambil berendam di air panas. Ini mantap banget, bos. Bener-bener nikmat. Ya, sangat luar biasa ini dadah. Tapi di saat santai-santai, ia mendapatkan notifikasi. Itu pesan dari ibu beruang keeng. Ya, ia mau mengadu kalau ada monster lain yang memasuki wilayahnya tanpa izin. Dan itu dekat dengan gua kebun Sejun. Wadidaw, berani-beraninya si monster itu memasuki wilayah kebun. Ya, Airen jadi ikut-ikut panik. Ia khawatir kalau Sejun kenapa-napa. Ya, dia papain sama monster itu. Waduh, dah gaswat, gaswat, gaswat. Kemudian di dalam gua, ternyata Sejun sedang tidur. Wah, Airen pun langsung memberi notifikasi yang membuat Sejun menjadi bangun. Ia terganggu dengan notifikasi itu, jadinya ia bangun dan setelah melihat notifikasi dari Airen, ia disuruh menuju ke permukaan karena ia mendeteksi ada monster yang datang ke kebun permukaan Sejun. Wah, langsunglah coba dilihat apa yang dilakukan monster itu di kebun permukaan Sejun. Kemudian Ibu Keeng datang. Ia akan mengamankan Sejun selama ada di permukaan. Dan Woke langsung dilihat. Dan ternyata tanaman jagung yang digunakan untuk menutup benih dari kacang tanah telah hilang semua. Walalala, ini siapa sih pelakunya? Sejun jadi bingung kenapa jadi seperti ini. Benih kacangnya sih baik-baik saja, tapi jagungnya ludes tanpa sisa. Wadidaw, ini sebenarnya ulah siapa sih? Kenapa malah diambil semua? Kalau kayak gini, bisa kepanasan benih kacangnya, nggak tumbuh dah. Waduh, bahaya ini. Dadah, Jun jadi stres ini. Kalau seperti ini jadinya, ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin menanam tanaman di permukaan. Waduh dah, bahaya ini. Bener-bener bangke itu monster. Ganggu aja dadah. Dan ya, Sen pun berpindah. Di lantai 38, Theo menyapa para manusia. Ia telah datang di lantai 38 dan saatnya untuk lelang tomat cherry. Para manusia pun mulai berkumpul untuk mengikuti lelang tomat cherry yang akan diadakan oleh si Bang Theo. Tapi mohon maaf ya, kita pindah scene lagi. Wadidaw, malah pindah scene lagi. Kita kembali lagi di Park Sejun. Sejun masih menatap kebunnya yang ada di permukaan itu ya. Ini memang tidak terlalu berdampak serius. Tapi kalau daun-daun jagung dicuri, artinya ada pencuri yang nantinya akan mencuri tanaman Sejun. Monster apa anda itu? Ia harus dihukum karena ia telah berani mencuri. Selama ia belum dikasih paham, bakalan susah dah menanam tanaman di permukaan. Kemudian Ibu Keeng mengatakan kalau yang mengambil tanaman Sejun adalah si tolol bertanduk alias Minotaur. Mereka pasti pelakunya. Wala 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 gitu ya. Ada Minotaur ya di sini. Itu artinya saat Blue Moon terjadi, mereka juga yang mengacak-ngacak kebun ubi jalar yang punya Sejun itu ya. Wah, bener-bener ini merepotkan dah. Kalau dibiarkan, bisa hancur terus ini mah. Nggak jadi menanam dah di area permukaan.
Kemudian Ibu Keeng memberitahu karena para Minotaur itu sudah berani melanggar batas wilayah, ia akan berpatroli di area perbatasan. Ia akan mencegah hal ini terjadi kembali. Sejun pun berterima kasih dan Sejun pun berjanji akan menjaga si Keeng berada di dalam gua saja ya, biar dia aman gitu ya, biar dia selamat dari serangan Minotaur. Dan oke siap, Ibu Keeng pun OTW. Ya, Ibu Keeng pun pergi, ia OTW ke area perbatasan. Sejun pun berpikir untuk membuat sistem pertahanan kebun karena ini berbahaya untuk semuanya. Ya, apalagi untuk itu ya kelangsungan pertanian Sejun di permukaan ataupun di dalam gua. Dan ya, ayo dah rancang sistem pertahanannya. Dan oke, beberapa saat kemudian telur ratu lebah beracun sudah menampakkan diri dan ia akan menetas. Para kelinci menaruhnya di permukaan. Sejun berterima kasih kepada para kelinci karena telah membuatkan tempat untuk berteduh. Ini tempat yang nyaman untuk jaga-jaga kebun permukaan Sejun gitu ya. Ia juga sambil mau menjaga telur ratu lebah, barangkali ia menetas, ia harus melihat kejadian langka itu. Dan ya, saat ini lebah-lebah yang ada di dalam gua Sejun sekitar ada 200 lebih. Mereka bertugas untuk penyerbukan dan juga memanen tomat cherry. Dan kebun Syekh saat ini sangat-sangat aman. Ya, para lebah itu telah menjaga kebun yang ada di dalam gua. Syekh berharap ratu lebah yang kedua ini dapat membangun koloninya di permukaan. Ia akan menjadi penjaga di kebun yang ada di permukaan. Ya, kalau itu sesuai rencana dari Sejun, bisa sukses dah Sejun menanam tanaman yang ada di permukaan. Dan ya, karena ngantuk, Sejun pun mau istirahat sebentar. Ia sudah menyiapkan bunga tomat cherry dan bunga ubi jalar untuk kelahiran ratu baru. Tapi sepertinya ia mulai ngantuk. Waduh dah, ia mulai ngantuk berat itu. Dan akhirnya Sejun malah tidur. Walah, malah tidur itu. Dan di saat Sejun tidur, telur ratu lebahnya malah bereaksi. Telurnya bergerak-gerak itu, dan ia mulai memancarkan cahaya. Wala 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 wala, malah mau menetas. Sejunnya masih tidur itu, malah mau menetas. Sinarnya yang muncul pun keluar dengan terang itu ya. Dan semakin terang, ia pun memancarkan dengan begitu terang, kemudian mulai redup, redup, dan redup secara perlahan, dan muncul sesuatu dari situ ya. Dan itu Ratu Lebah beracun generasi kedua. Ia muncul. Wah, Ratu Lebah sudah lahir. Wadidaw, malah kan udah lahir duluan. Sekjunya masih tidur itu. Dan terlihat Ratu Lebahnya tampak bahagia. Ia baru pertama kali melihat dunia, ia tampak senang gitu ya. Ia pun mulai mengepakkan sayapnya dan berusaha untuk terbang dan berhasil. Ia berhasil terbang. Ia pun hinggap ke Sekjun yang masih tidur itu ya. Ratu Lebah itu pun mengkonfirmasi kalau Pak Sejun adalah pemilik kebun pertanian Pak Sejun. Ratu Lebah itu pun sempat memanggil-manggil Sekjun yang sedang tidur, tapi Sekjun tidurnya pulas banget tuh dah. Sekjun bener-bener pulas tidurnya. Jadinya si Lebah auto confirm. Ia langsung mengkonfirmasi kalau Sekjun adalah pemilik Ratu Lebah generasi kedua. Ia merasa senang dengan itu, soalnya ia jadi tahu kalau Pak Sejun itu adalah majikannya. Ia pun melihat bunga tomat cherry yang sudah disiapkan sama Sekjun. Ya, si Ratu Lebah itu senang sekali karena aroma bunga itu begitu mengikat. Dan ya, saat mau mencium bunga itu, ada ratu lebah generasi pertama. Ia muncul dari dalam gua. Ia pun menghampiri ratu lebah generasi kedua. Ia memberitahu kalau itu Pak Sejun, seorang pemilik kebun. Ya, kebun Pak Sejun yang menanam bunga-bunga itu. Itu enak loh. Dan Pak Sejun ini adalah majikan. Ya, ia adalah majikan. Jadi, jangan disakiti. Kemudian Ratu Lebah generasi pertama mengajari Ratu Lebah generasi kedua untuk terbang. Ia menyuruh Ratu Lebah generasi kedua untuk terbang dengan cepat. Kepakan sayapmu dengan cepat. Karena itu adalah keahlian lebah, yaitu terbang dengan cepat. Ratu Lebah kedua pun tampak senang ya. Ia langsung bisa terbang dengan cepat. Waduh, ia langsung berputar-putar itu dah.
Kemudian Ratu Lebah kedua berterima kasih kepada Ratu Lebah pertama. Ia pun menghampiri Sejun dan memeluk Sejun. Ia juga berterima kasih kepada Sejun karena mau menjaganya. Ratu Lebah pun pergi. Ia mau mencari tempat untuk membuat koloninya. Dan di saat ia pergi, Sejunnya malah bangun. Walah, ini gimana dah? Malahan baru bangun. Setelah bangun, Sejun kaget karena notifikasi muncul. Ia naik level ya, yang naik level banyak banget, terutama beekeeping. Beekeepingnya naik level menjadi level 2. Waduh, ya jadi bingung, apa ratu lebahnya sudah lahir? Dan benar, telurnya tidak ada. Artinya, ia sudah menjadi ratu lebah. Waduh, gaswat. Ia kehilangan momen. Dan sekarang, kemana ya ratu lebahnya? Ya, sayangnya, Sin berpindah. Kita menuju Crystal Waypoint, yaitu tempatnya para Minotaur. Itu ya ada anak buah Ox yang nyuri tanaman. Itu Ox ketiga. Ia yang mencuri tanaman jagung dari kebun permukaan Sejun. Ia pun memberikan tanaman itu kepada Bos Ox. Ya, Bos Ox bertanya, di mana kau mendapatkan ini, ha? Ox ketiga pun menjawab, ini ada di wilayah beruang Crimson. Ini ada di sono, bos, ada di perbatasan. Tapi sepertinya untuk masuk wilayah Crimson ini sangat berbahaya. Waduh, malahan itu memang tempat yang berbahaya, tolol. Tapi kau hebat sekali dengan berani kau mengambil rumput panjang ini. Tapi kalau jumlahnya segini tidak cukup, ya tidak cukup untuk memberi makan semua minotaur yang ada di sini. Iya bos, iya. Maaf ya, tadi saya makan. Ya, saya makan sampai kenyang tadi. Waduh, sampai kelupaan sama teman-teman. Waduh, gimana sih dah. Tapi ya udahlah. Oke lah, lain kali kau harus ingat teman-temanmu di sini. Tapi aku penasaran dengan rumput panjang ini. Apa ini bisa dimakan? Ya dimakan aja. Dan ya dimakan dah jagungnya sama si bos Ox. Dan hasilnya gile bener. Ini manis cuk. Rumput panjang ini manis luar biasa. Dan ini langsung memenuhi energi di tubuhku. Gile bener. Ox ketiga, kau hebat sekali membawa tanaman seenak ini dengan rumput panjang ini. Mungkin wilayah di sini bisa selamat dan hilangnya sumber makanan di sini bisa diselamatkan. Kau telah menyelamatkan para Minotaur Ox ketiga. Ya, siap Bos Ox. Bos Ox itu sangat senang sekali dengan hal itu. Tapi dalam kesenangannya itu, ia masih kepikiran untuk memulihkan wilayahnya. Ia harus mendatangi wilayah Crimson lagi, ia harus mendatanginya. Tapi wilayah Waypoint ini cukup jauh dari situ ya. Ia tidak bisa ke sono. Apalagi sebagai penjaga Waypoint, ia memiliki batas waktu. Jika ia harus meninggalkan Crystal Waypoint, ia tidak bisa sembarangan pergi dari kristal ini. Ya, kalau gitu, Ox 3, kau akan kuperintahkan untuk pergi ke wilayah itu lagi. Segera cari sumbernya. Cari sumber dari rumput panjang ini. Jika kau menemukan monster yang menanam rumput panjang ini, bawa kemari dan suruh dia menanam di sini. Cepat laksanakan. Tapi maaf bos, saya capek. Saya mau istirahat dulu. Saya ngantuk bos Ox. Boleh kan saya tidur sejenak? Wadidaw, malah kau mau tidur. Bangke bener, cepat pergi sono. Kau mau aku jadikan bahan abon? Sana pergi sono, cepat pergi. Walah malahan diancam pakai kampak. Wadidaw dadah. Dan ya, si Ox ketiga pun lari terberit-birit dan Sin pun berpindah. Wadidaw malah pindah Sin. Kita menuju ke lantai 38, tempatnya Bang Theo berjualan tomat cherry kepada manusia. Para manusia mulai berlari menuju Bang Theo. Ia telah menunggu Theo beberapa hari ini. Ya, Theo terlambat mendatangi para manusia. Kemudian Theo minta maaf karena telah terlambat. Ya, soalnya ada urusan keluarga. Walah, ngerawat bayi kelinci aja dibilang urusan keluarga. Theo pun menjelaskan kalau hari ini ia memang membawa tomat cherry, tapi tomat cherry yang saat ini ia bawa sangat berbeda dengan tomat cherry sebelumnya. Dan ini dia, tomat cherry grade D.
Ini tomat cherry yang dapat membakar lemak sebanyak 20 gram. Walah gile bener. Para manusia jadi bersemangat. Mereka tidak percaya tomatnya naik level wadidaw. Pak Dongsek juga tidak percaya dengan tomat ini. Ini luar biasa. Kalau dijual ini bisa 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Mantap Pak Dongsik. Ya, Pak Dongsik pun harus membeli banyak tomat cherry ini. Bisa tajir melintir ini dadah. Dan woki bos, ini dia. Aku telah membawa 2.000 tomat cherry dan akan aku lelang. Ya, akan aku lelang dalam jumlah 40-40. Siapa yang mau membelinya, silahkan angkat tangan dan tunjukkan harga terbaikmu. Wah, mantap. Aku 90 koin tower, aku 100 koin tower, aku 110 koin tower. Dan ya, lelang pun terjadi. Tapi Sin pun dipercepat. Lelang telah selesai dan Theo berhasil menjual semua tomat cherry grade D dan Theo akhirnya bisa mendapatkan 1.000 koin tower dari menjual tomat cherry ini. Mantap nih bos. Bener-bener untung besar ini bos. Dengan ini Theo bisa menjadi pedagang keliling tingkat menengah. Wah wah wah, sudah tercapai ini misi dari Bang Theo. Theo sangat senang sekali ini dah. Dan ya, Bang Theo pun tertawa terbahak-bahak karena misinya telah selesai. Ia telah mencapai tujuannya, yaitu menjadi pedagang keliling tingkat menengah. Dengan itu, ia bisa memiliki keuntungan yang berlipat. Mantap ini dadah. Dan di saat sedang berbangga diri, Suha datang. Seperti biasa, ia mau berfoto dengan Bang Theo dan Theo pun langsung mempersilahkan Suha untuk menyentuh tangannya. Silahkan wanita cantik, sentuh bantalan tanganku sepuasmu. Walah, Suha tidak mau. Ia mau memfoto Bang Theo saja. Waduh, Theo jadi bingung. Kok malah mau memfoto? Ya, malah pose nggak jelas lagi. Theo pun bertanya, apa Suha datang sendiri? Kok nggak ada cewek-cewek lain? Suha pun menjelaskan kalau Bang Theo datangnya terlambat. Jadi banyak hunter yang sudah pulang ke dunia manusia. Waduh gaswat, malah pada balik. Theo jadi bersedih tuh dadah. Ia jadi tidak bisa mendapatkan barang-barang bagus lagi. Tapi Suha menenangkan Theo dan ia memberi curu lagi kepada Bang Theo. Tapi Theo sedikit sedih, soalnya kalau tidak ada barang-barang dari para manusia, ia tidak akan menjadi sales cat. Ya, tidak akan menjadi sales cat dari Pak Sejun. Waduh dah, percuma sekali ini dadah. Kemudian ada 2 hunter cewek yang menghampiri Theo. Mereka bertanya, apa mereka bisa berfoto dengan Bang Theo? Berfoto? Kenapa kau mengajakku berfoto? Kau tidak mau menyentuh bantalan kucingku ya? Ya, kami cuma mau berfoto Tuan Kucing seperti yang ada di Instagram. Ini ya di Instagram ada Bang Theo. Aku mau membuat status dengan Tuan Kucing. Walah Instagram. Apaan tuh dah? Tapi ini kesempatan. Kalau kau mau berfoto, silahkan bos. Yang penting ada hadiahnya ya. Silahkan, silahkan, silahkan. Foto sesukamu. Dan ya, setelah selesai mengurus 2 hunter cewek itu, Theo melihat akun Instagramnya. Ya, akun Instagram yang dibuat sama Suha. Dan ia melihat Suha memposting semua foto Theo di akun Instagram miliknya. Wah, ternyata seperti ini ya gunanya foto. Theo agak bingung dengan foto-foto ini. Apa manusia begitu suka dengan foto-foto Instagram ini? Ya, benar sekali. Suha pun menjelaskan kalau foto Instagram ini udah banyak dilihat sama itu ya, sama pengguna Instagram. Dan itulah mengapa kucing pedagang keliling Theo banyak dicari player-player cewek. Mereka sangat suka untuk memfoto Bang Theo. Apa Bang Theo tidak masalah dengan itu? Tanya Suha yang melihat Theo sedikit serius melihat HP-nya Suha itu ya. Suha, kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Kau harus memfotoku lagi. Ya, dengan pose-pose ini. Wadidaw, si Theo malah berpose. Posenya imut-imut itu ya, ya. Suha pun langsung memfoto Theo. Walalala. Dan ya, akhirnya Theo jadi foto model kucing sales cat. Suha pun memfoto Theo dari berbagai sisi. Mantap, imut banget ini. Imut-imut ini Bang Theo.
Kau harus memfotoku dengan jumlah yang banyak Suha, supaya banyak yang datang menemui pedagang keliling Theo, dan aku akan mendapatkan hadiah yang banyak dari para manusia itu. Mantap, lakukan lagi Suha. Aku akan menjadi kucing Theo yang terkenal. Walah, malahan mau jadi selebgram ini Bang Theo. Setelah selesai foto, Theo langsung OTW pulang ke kebun Sejun. Ia merasa senang dengan hasil perdagangan hari ini, terutama dengan Suha. Walaupun ia tidak mendapatkan hadiah yang banyak, tapi ia bersemangat untuk mengisi foto-foto Instagram. Dengan Instagram, Theo jadi terkenal dan akan banyak manusia yang datang menemuinya dan memberi hadiah. Wah, Theo jadi kegirangan itu dadah. Iya kepikiran nanti seberapa banyak ya hadiah yang dapat dia dapatkan dari para manusia. Wah, pasti banyak ini, gile bener. Wah, sepertinya ia bakal banyak sekali mendapatkan hadiah. Sedang asik-asiknya membayangkan hadiah, malah ada hembusan angin. Theo jadi jengkel, ia sudah merapikan bulu-bulunya, malah disembur. Siapa sih yang nyembur? Dan ternyata ada dua serigala perak yang mendatanginya. Wadidaw, Theo jadi kincep itu. Serigala perak itu dah, mereka sangat ganas. Waduh, gaswat ini. Ada perlu apa denganku, serigala perak? Ucap Theo sambil ketakutan. Ketika Theo bertanya, Theo malah dihadang dari belakang ya oleh si bos serigala perak itu ya. Waduh, itu gede banget. Theo benar-benar ketakutan melihat si bos serigala perak. Ya, ada perlu apa denganku? Dan boom, bos serigala perak menghantam tanah dan itu membuat Theo kaget. Ia pun ketakutan. Hei kucing, kau kemarin membeli topi jerami dari pedagang barang bekas kan di distrik pedagang? Apa itu benar? Kau ngomong apanya? Kau itu siapanya? Ucap Theo yang ketakutan. Jawab saja pertanyaanku, kucing tolol. Kau apakan topi jerami itu? Ya, kau apakan topi jerami yang kau beli itu? Topi jerami itu sangat penting. Udah jawab saja, di mana topi jeraminya? Gak usah banyak cincong. Diteriaki seperti itu, si Theo ketakutan. Ia malah nangis dah. Wadidaw, malah nangis. Ya, di saat nangis, ada sesuatu yang jatuh di dekat serigala perak. Apa anda tuh? Serigala perak tidak tahu benda apa itu. Dan ternyata benda itu mengeluarkan asap. Para serigala merasa terganggu dengan bau asap itu. Ya, soalnya penciuman mereka kan tajam banget ya. Jadi ada bau yang sangat menyengat dan itu membuat hidung para serigala langsung kesakitan. Ya, seolah-olah hidungnya seperti ditusuk bau yang menyengat. Dan ternyata ada seseorang yang mendekati Theo dan memegang tangan Theo. Dan itu adalah Zerat. Ia menyuruh Theo untuk kabur. Cepetan kabur Theo. Ya, kabur secara diam-diam. Dan ya, di saat para serigala kesakitan dengan bau itu, Theo dan Zerat langsung OTW kabur. Mereka langsung lari dengan kencang. Pemimpin serigala perak pun menyadari itu. Ia menyuruh anak buahnya untuk bergegas, segera kejar mereka. Akan tetapi, walah, kenapa kalian malah tidur? Kalian itu ngapain sih? Wadih, wadih. Ini gimana dadah? Malahan pada kesakitan kalian. Ya, kalian memang tolol. Dan ya, beberapa saat kemudian, di tempat lain di hutan gitu ya, Theo dan Zerat sudah berhenti dari larinya. Mereka tampak ngos-ngosan itu dah. Terutama Theo itu ya. Ia benar-benar capek berlari dengan kuat saat ditarik sama Zerat. Dan si Zerat itu terlalu cepat soalnya ya. Tubuh Theo langsung pegel-pegel itu dah. Dan ya, Theo pun berterima kasih kepada Zerat karena telah menolongnya. Ia benar-benar takut tadi saat diancam para serigala perak. Theo sampai mengelus-ngelus Zerat itu ya sebagai wujud dari terima kasihnya. Yah, mumpung lagi bareng, Zerat pun mau mengikuti Theo. Zerat beralasan kalau ia mau belajar bisnis lagi sama Bang Theo.
Wah, ini cuman alasan saja ya. Sebenarnya Gerard mau menginvestigasi Theo. Dari mana ya Theo berdagang? Sumbernya dari mana? Dan Woke karena mau belajar bisnis, Gerard pun mengantar Theo ke distrik pedagang lagi. Tapi Theo tidak mau ke distrik pedagang, ia mau ke guild pedagang atau asosiasi pedagang gitu ya. Ia mau melaporkan hasil jualannya yang telah mencapai 1.000 koin tower. Ia mau mempromosikan dirinya menjadi pedagang tingkat menengah. Wah, Gerard kaget. Hebat banget sih Bang Theo ini. Dalam 3 bulan udah dapat promosi pedagang menengah. Loh, 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 loh. Dari mana kau tahu aku baru mulai dagang selama 3 bulan? Yah, ini mencurigakan. Ucap Theo. Waduh, gaswat keceplosan. Jangan sampai Theo tahu kalau dirinya adalah biro inspeksi. Apa kau diberitahu sekarang mengenai diriku? Wah, bener-bener bangga itu goblin penipu. Awas saja ya kalau ketemu, gue balas. Ya, gue gedek itu goblin penipu. Bener-bener dadah. Walah, selamat, selamat. Si Theo malah kepikiran kalau si Gerard ini diberitahu sama goblin sekarang. Ya, Gerard jadi selamat dari kecurigaan Theo. Gerard pun bertanya kembali kepada Bang Theo. Untuk menjadi pedagang menengah, Theo harus menjual barang dan mendapatkan 1.000 koin tower. Emang barang apa yang dijual sama Bang Theo sampai Bang Theo mendapatkan 1.000 koin tower? Ya, Gerard jadi penasaran gitu ya. Selain penasaran, ia juga curiga kalau Theo ini adalah komplotan dari para penipu sekarang dan juga ada Tuan K. Mereka harus ditangkap. Kalau Theo memang komplotan mereka, ya Gerard akan menangkapnya. Theo pun menjelaskan kalau dirinya cuma menjual tomat cherry. Walah, tomat cherry yang bulat, merah, dan rasanya manis itu. Apa cuman itu yang kau jual? Tanya Gerard penasaran. Iya Gerard, aku cuman jual tomat cherry. Itu sangat laku keras. Ya, laku keras sama manusia. Manusia sangat suka dengan tomat cherry itu. Tapi sayangnya barangnya sudah habis total. Tidak ada sisa sama sekali. Nanti kalau dagang lagi, aku akan mencarimu Zerat dan aku akan mengasihmu tomat cherry yang enak. Ya, ini enak sekali loh Zerat. Tapi aku mau ke asosiasi pedagang dulu ya. Apa kau mau menemaniku? Tanya Theo. Oke siap Bang Theo. Waduh, cuman jual tomat cherry. Itu membuat Gerard semakin curiga dah. Mana mungkin cuman membuat tomat cherry. Ia pasti menjual barang lainnya. Ya, barang ilegal mungkin ya. Ya, si Theo ini harus diinspeksi untuk mengetahui jalur dagangnya. Dan oke siap langsung digas. Gerard pun akan mengikuti Bang Theo. Dan ya, scene pun berpindah. Di Amerika, saat ini Pak Galan sedang memandangi tomat cherry grade D yang baru beredar di masyarakat luas. Ia pun memakan tomat itu dan merasakan khasiatnya. Kemudian ada seseorang yang datang dengan tanaman tomat cherry. Itu si Jenny, kepala Biro Kesehatan Galan Enterprise. Ia mau laporan kalau dirinya telah berhasil menanam tomat cherry yang kemarin dibeli sama kucing Theo. Ia saat ini berhasil membudidayakannya di Dungeon Tower. Wah, Pak Galan terkejut. Hebat sekali kau, Jenny. Jenny pun melaporkan kembali hasil pertaniannya di lantai 1 Dungeon Tower. Saat ini Jenny sudah menanam tomat cherry sebanyak 100 batang, walaupun gagal 90%, tapi 10% tanaman tomat cherry berhasil berbuah dan tumbuh dengan maksimal. Dan itu akan menjadi contoh yang bagus untuk tanaman tomat cherry selanjutnya. Wah, mantap! Pak Galan senang sekali mendengar kabar itu, tapi itu bukan seberapa karena Jenny akan terus meningkatkan jumlah pertanian yang ia akan kembangkan di lantai 1 Dungeon Tower. Oke, sip lanjutkan. Pak Galan juga sudah menyewa hunter level A untuk menjaga pertanian milik Galan Enterprise yang dikelola sama Jenny. Dengan itu, aku akan membuat pertanian Galan Enterprise menjadi maju. Yah, mantap dah. Siap, bos. Kita akan menjalankan sebaik mungkin, ucap Jenny.
Waduh 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 waduh, sepertinya si Galan ini akan menjadi saingan Sekjun. Ya, saingan untuk wilayah pertanian gitu ya. Dan ya, sayangnya si Sekjun itu tidak tahu kalau ia mau disaingi. Soalnya ia kan masih terjebak ya di lantai 99. Wadidaw, karena ia masih terjebak, jadinya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam cus.